Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Harun dalam video pengenalan belajarki.gnomio.com. Belajarki.gnomio.com adalah sebuah situs pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan platform Moodle. Kita mulai dengan mengetikkan alamatnya pada browser belajarki.gnomio.com. Oke, sudah tampil situsnya. Kita login. Nah, di sini sudah terekam oleh sistem. Usernya adalah admin dengan passwordnya lengkap. Karena ini adalah pembelajaran untuk siswa atau tutorial untuk siswa, maka kita login sebagai siswa. Kita ganti username-nya sebagai Moses Bro. Ini adalah siswa fiktif yang sudah didaftarkan pada kelas di belajarki.gnomio.com. Kemudian kita masukkan passwordnya ini karena sudah terekam oleh sistem, maka tidak perlu lagi diketikkan. Kita masuk. Nah, ini sudah masuk sebagai Moses Brother. Di dalamnya ada beberapa kelas yang diikuti karena memang siswa yang bersangkutan misalnya terdaftar di kelas-kelas yang ada ini. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian hanya terdaftar di satu kelas, maka yang tampil dalam aplikasi atau situs belajar kayak ini hanya satu kelas saja. Misalkan kita masuk di kelas matematika 10 busana. Kita klik. Nah, ini dia. Jadi ini layarnya cukup panjang ke bawah karena sudah menjalani banyak pekan pembelajaran. Nah, untuk memudahkan kita mengakses pekan-pekan pembelajaran yang ada ini, kita bisa mengklik menu yang ada di sudut kiri atas dengan tampilan 3 buah garis sejajar. Kita klik untuk menampilkan. Kalau kita mau hilangkan, klik kembali, menyembunyikan. Nah, ini. Oke, coba kita mengakses pembelajaran di pekan katakanlah 1 Juni sampai 7 Juni. Nah, ini dia. Ternyata 1 Juni sudah ulangan akhir semester. Kita pindah ke pekan awal-awal pembelajaran, misalnya 23 Maret sampai 29 Maret. Nah, ini ada pembelajarannya. Misalkan kita mau mengakses yang di 30 Maret sampai 5 April, ada bahan ajar, aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Kita klik. Nah, ini apakah ingin mendownload? Kita download coba. Nah, ini sudah ada bahan ajarnya, tinggal dipelajari. Kita kembali. Nah, kalau kita mau mengikuti forum diskusi, ini ada forum diskusi, kita klik forum diskusinya. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dari materi pembelajaran bisa dikemukakan di forum diskusi ini. Nah, ini sudah ada beberapa topik yang dikemukakan oleh beberapa orang siswa. Kalau misalkan kita ingin bertanya atau menanggapi salah satu topik yang ada, tinggal diklik pada kolom discussion-nya. Ini yang paling kiri. Nah, misalnya ini ada materi tentang aturan sinus dan seterusnya nih. Kita klik. Nah, maka akan tampil isi dari diskusi tersebut. Nah, ini sudah tanggapan, diawali dengan reply. Nah, jika ingin menanggapi topik utamanya, maka klik reply di
topik utamanya. Jika ingin menanggapi tanggapannya, klik reply pada tanggapannya, demikian seterusnya. Nah, misalkan kita reply di topik utamanya di sini. Reply. Nah, ini ada reply materi tentang aturan sinus dan seterusnya. Tinggal diketikkan apa di sini. Misalnya tanggapannya adalah saya kurang mengerti tentang topik ini. Nah, ini perlu diperjelas misalnya berkaitan dengan apa, berkaitan dengan dan seterusnya. Ini diperjelas apa masalahnya. Nah, kalau sudah, kita scroll ke bawah, ada tombol post to forum, kita mengirimkan ke forum tanggapan ini. Nah, ini sudah ada tanggapannya dari Moses Brother. Oke, itu untuk forum diskusi. Kita kembali ke forum diskusinya. Nah, kalau misalkan apa yang menjadi pertanyaan atau tanggapan kita belum ada termuat di salah satu topik diskusi ini, maka kita bisa membuat topik yang baru dengan cara mengklik add a new discussion topic. Nah, karena ini topik baru, maka berarti kita harus memberikan apa judulnya dalam kolom subjek. Misalnya di sini judulnya menghitung atau cara menghitung luas segitiga. Oke. Nah, apa pertanyaannya? Pada halaman, katakanlah halaman 2, baris ke-7, terdapat penjabaran, apa misalnya penjabaran rumus apa, itu tinggal diketikkan apa. Nah, kemudian pertanyaannya mohon diuraikan penjelasan cara mendapatkan hasil akhir misalnya ya. Nah, demikian. Kalau sudah, kita scroll ke bawah, post to forum. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada pesan your post was successfully added. Jadi pesan kita sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita mempunyai waktu 30 menit untuk mengedit postingan topik kita. Jika ada hal-hal yang perlu diedit atau diperbarui, diubah, dikurangi, ditambah, dan seterusnya. Nah, ini sudah ada cara menghitung luas segitiga. Itu untuk forum diskusi. Kita scroll ke atas untuk kembali. Kalau kita mau kembali ke kelasnya ini atau pada pekannya 30 Maret boleh. Kita klik yang 30 Maret sampai 5 April. Nah, kembali ke sini. Nah, coba kita sekarang masuk ke tugas. Nah, ini ada dokumen tugasnya, bisa kita lihat. Nah, ini ada soal tugas. Nah, setelah kita mempelajari apa yang menjadi tugasnya, kita kerjakan di kertas lembar misalnya, atau diketik juga boleh. Nah, nanti dokumennya
kirimkan. Kalau misalnya ditulis di kertas selembar berarti di foto, kemudian karena fotonya berada dalam format JPG, kita upayakan untuk mengirim jawaban atau hasil dari tugas kita ini dalam bentuk PDF. Nah, jadi kita ubah dulu hasil pemotretan lembar tugas kita, hasilnya nanti dalam format JPG, itu kita ubah dulu ke PDF. Nanti ada tutorial khusus untuk mengubah dokumen JPG ke PDF. Nah, saya ambil misalnya tugasnya ini ada, ini sudah ada tugas yang masuk ya, sudah terkirim tugasnya, yaitu tugas 1. Nah, misalkan kita cari tugas yang belum dikirimkan oleh siswa yang bersangkutan. Nah, kita misalkan ambil tugas ini. Ini tugas rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Nah, misalkan kita mau mengirim, nah ini belum ada tugas yang dikirimkan. Nah, kita klik tombol Add Submission. Add Submission. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada deretan tombol, kita pilih tombol file yang letaknya paling kiri ini. Ini tombol file yang paling kiri ini, kita klik. Kemudian kita pilih file, klik pilih file. Nah, misalkan kita ambil di folder file atau boleh juga di kamera kalau kita baru mau memotret. Kita contohkan ambil di file saja. Nah, misalnya kita ambil ini ringkasan. Nah, ini ringkasan materi segitiga sebagai hasil dari tugas kita. Kemudian kita klik upload file. Nah, ini sudah ada rangkuman ringkasan materi aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga sebagai hasil pekerjaan kita yang akan dikirimkan. Kita save. Nah, kalau misalnya kita keliru melampirkan filenya, bisa diedit. Ini ada edit submission. Nah, kita tukar misalnya. Pilih file, ambil di sini file, misalnya ini tugas. Nah, oke, upload. Kalau ini keliru, kita delete saja. Oke, jadi tinggal satu yang kita kirim. Kemudian pilih save change. Oke, kalau sudah benar, kita tidak usah lagi mengeditnya. Sekarang kita kembali ke kelas atau ke pekan ini ya, 6 April
sampai 12 April. Kita masuk ke ulangan misalnya. Ini ada ulangan. Nah, ternyata ini ulangannya atau kuis dalam bentuk ulangan ini sudah tertutup pada hari Senin tanggal 13 April 2020. Jadi tidak bisa lagi kita akses. Kita cari ulangan yang masih bisa diakses. Kita kembali. Kita cari, jadi lambang kuis itu ada checklist berwarna merah seperti ini. Ini lagi ulangan. Kita cari paling atas. Nah, ini ada uji coba. Ini juga adalah kuis uji coba. Nah, ini masih terbuka. Kita attempt quiz. Start attempt. Nah, ini sudah muncul soalnya. Ini soal pertama. Nah, ini ada 4 soal. Bisa kita berpindah soal dari satu soal ke lainnya. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Ini soal keempat. Oke. Kita kembali ke soal pertama. Dan ada waktunya yang berjalan mundur ini. Jadi hitung mundur, tadi waktunya 10 menit, sekarang tinggal 9 menit, 13, 12, 11 detik. Oke, kita jawab saja. Mengerjakan soal harus menggunakan apa? Ayo, misalnya menggunakan lutut. Nah, ini menggunakan lutut. Oke, next page, soal berikutnya. Pelajaran yang gampang adalah misalnya apa? Misalnya yang gampang itu adalah matematika. Nah, ini. Next page. Halaman berikutnya atau soal berikutnya. Guru menjelaskan siswa apa? Melamun, cerita, menyimak, jajan atau tidur. Oke, menyimak ya. Next page. Kemudian banyak telinga manusia adalah. Nah, ini contoh soal yang berbeda dari soal sebelumnya. Ini soal mengisi, jadi bukan pilihan ganda ya. Nah, kita ketikkan jawabannya misalnya apa? Banyak telinga manusia ada berapa? Ada 2 misalnya. Finish time. Kalau sudah, ini sudah terjawab semua 4 soal. Masih ada waktu 8 menit. Kita finish attempt saja. Sudah selesai semua soal, kita jawab. Nah, ini pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat semua sudah di save, sudah disimpan. Nah, tapi ini kita belum selesai menuntaskan kuisnya. Kita perlu mengklik lagi submit all and finish. Nah, setelah itu masih belum tuntas juga, kita klik sekali lagi tombol submit all and finish sebagai konfirmasi akhir. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini jawaban Anda tidak benar. Jadi beberapa kuis disertai dengan review hasil yang sudah dikerjakan, dan sebagian juga ada kuis yang diatur tidak ada reviewnya. Nah, ini kebetulan ada reviewnya. Oke. Nah, ini sudah selesai kita mengerjakan kuis. Kita kembali ke kelas 10 busana. Oke. Jadi
Untuk kuis dalam bentuk ulangan sudah, forum diskusi sudah, kemudian mengakses bahan ajar juga sudah, mengirim tugas juga sudah. Jadi saya kira untuk pengenalan awal ini sudah cukup. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan, silakan isi di kolom deskripsi di bawah video ini. Demikian penjelasan ini, mudah-mudahan membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.